Perkenalkan, nama saya Ayu Puspatuwo, NIM 1914201038, kelas A2 semester 4, Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Perkenalkan, nama saya Vidya Pantas, NIM 19142010-260, kelas A2 Keperawatan di Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Baiklah, perkenalkan, nama saya Graciela Repi dengan NIM 19142010-232, kelas A2 Keperawatan semester 4 di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan kegawat daruratan pada pasien kejang, yang di dalamnya ada definisi, etiologi, klasifikasi, manifestasi klinik, dan ujian laboratorium. Kita masuk dalam definisi atau pengertian kejang. Kejang merupakan perubahan otot secara mendadak dan sementara sebagai mengakibatkan aktivitas neonormal yang abnormal dan pelepasan listrik cerebral yang berlebihan. Yang kedua yaitu etiologi. Kejang dapat disebabkan oleh berbagai patologis, termasuk di dalamnya adalah tumor otak, trauma, bekuan darah pada otak, meningitis, gangguan elektrolit, dan gejala putus alkohol dan gangguan metabolik. Sebagian kejang merupakan idiopathic yang di dalamnya yaitu tidak diketahui etiologinya. Yang ketiga yaitu klasifikasi pada pasien kejang. Kejang terbagi atas 3, yaitu kejang tonik. Kejang tonik ini pada bayi BR lahir berat badan rentang, dan bayi yang komplikasinya pranatal berat. Yang kedua yaitu kejang klonik, ketiga kejang mioklonik. Yang berikut yaitu manifestasi klinik. Manifestasi klinik yang pertama ada gejala mual, muntah, berkeringat, gangguan kesadaran, tatapan terpaku, hilangnya tenus secara mendadak. Yang berikut ada uji laboratorium. Yang pertama ada pemindaian CT, magnetic resonansi imaging atau MRI. Yang ketiga elektroencephalogram atau EEG. Yang berikut uji laboratorium. Pengkajian terbagi atas 4. Yang pertama, pengkajian umum. Kondisi umum klien nampak sakit berat. Yang kedua, penggolongan triage. Kasus ini adalah emergensi karena dapat mengancam jiwa dan akan mati tanpa tindakan 0 menit. Untuk itu, maka kejang termasuk dalam PI urgen. Yang ketiga, pengkajian kesadaran. Pada kasus kejang demam, kesadaran adalah antara unrespon sebab klien tidak sadar terhadap penyakitnya. Pengkajian kesadaran meliputi sebagai berikut. Yang pertama, alert. Klien merespon terhadap lingkungan sekelilingnya. Yang kedua, respon verbal. Klien tidak merespon terhadap pertanyaan perawat. Yang ketiga, respon nyeri. Klien tidak merespon terhadap nyeri. Yang keempat, tidak merespon. Klien tidak merespon terhadap stimulasi verbal, nyeri ketika dicubit atau ditepuk wajahnya. Kita masuk dalam intervensi. Diagnosa keperawatan yang pertama, ketidakefektifan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan gerakan mulut, lidah tidak terkontrol. Intervensi keperawatan yang pertama, letakkan klien pada posisi miring, permukaan datar, miringkan kepala selama kepala kejang. Yang kedua, lepaskan pakaian pada daerah leher, dada, dan abdomen. Rasional yang pertama, meningkatkan aliran sikrit, mencegah lidah jatuh sehingga menyumbat jalan nafas. Yang kedua, untuk memfasilitas usaha pernafasan. Diagnosa keperawatan yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penyumbatan jalan nafas. Intervensi keperawatan yang pertama, anjurkan klien untuk menggosokkan mulut dari benda, zat tertentu, gigi palsu, atau alat lainnya. Joko face terjadi dan untuk menghindari rahang, mengatup jika kejang terjadi tanpa ditandai gejala awal. Yang kedua, letakkan klien pada posisi miring permukaan datar, miringkan kepala selama serangan kejang. Rasional yang pertama,
menurunkan resiko aspirasi atau masuknya benda asing ke faring. Yang kedua, meningkatkan aliran sikrit, mencegah lidah jatuh sehingga menyumbat jalan nafas. Saat ini kita akan melakukan tindakan gawat darurat kepada pasien kejang. Bagaimana sih cara kita menangani pasien kejang? Tindakan yang kita lakukan kepada pasien kejang itu yang pertama, semua pakaian ketat, termasuk kancing pakaian, harus dibuka. Yang kedua, posisikan kepala sebaiknya miring agar mencegah aspirasi isi lambung pasien. Yaitu, usahakan agar jalan napas bebas untuk kebutuhan oksigen. Terakhir atau yang keempat, pengisapan lindir harus dilakukan secara teratur dan setelah itu diberikan oksigen kepada pasien. Tujuan dari pembuatan video dari kelompok kami yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah asuhan keperawatan kegawat dauratan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih.